Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Yuli Asari dengan NIM E1C022-137 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernah nggak sih kalian baca buku yang bikin kalian mikir keras, tapi juga nggak bisa berhenti karena saking seru dan penasarannya? Nah, itu yang aku rasain waktu baca dua novel dari Dan Brown, yaitu The Lost Symbol dan Malaikat dan Iblis. Dua-duanya bikin otak jalan terus tahu, dan percaya dah ini bukan cerita biasa, bukan cuma soal detektif dan kejar-kejaran aja, tapi juga soal ilmu pengetahuan, sejarah, kepercayaan, dan teka-teki kuno yang bisa nyelamatin atau malah ngancurin dunia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita kenalan dulu deh sama si penulis jenius ini. Siapa sih Dan Brown? Dan Brown adalah penulis novel-novel thriller yang super terkenal. Gaya ceritanya tuh unik banget. Dia gabungin sejarah, agama, sains, simbol kuno, dan misteri dalam suatu cerita yang super menegangkan. Karya-karyanya udah diterjemahkan ke sepuluhan bahasa dan banyak dijadiin film Hollywood. Yang paling ikonik dari novelnya yaitu teka-teki dan kode rahasia yang harus dipecahin buat nyelamatin dunia. Dan biasanya yang jadi pahlawannya adalah tokoh favorit kita, yaitu Profesor Robert Langdon. Bagaimana kisahnya? Yuk kita mulai. Yang pertama, yaitu Malaikat dan Iblis atau Angels and Demons. Tokoh utamanya adalah Robert Langdon, seorang profesor Harvard yang ahli dalam simbol-simbol kuno dan sejarah seni. Ceritanya dimulai saat seorang ilmuwan di pusat penelitian di Swiss ditemukan tewas dengan simbol misterius terbakar di dadanya. Simbol itu milik kelompok rahasia Illuminati yang dulunya dianggap sudah punah. Ternyata mereka muncul kembali dan mengancam akan menghancurkan Vatikan dengan bahan peledak super canggih bernama antimateri. Nah, Robert Langdon dipanggil untuk membantu. Ia bekerja sama dengan Victoria Vetra, seorang ilmuwan cerdas yang juga kehilangan ayahnya dalam kasus ini. Mereka harus memecahkan teka-teki simbolik yang tersembunyi di berbagai tempat bersejarah di Roma, yaitu di patung, gereja tua, dan jalan-jalan rahasia. Mereka juga harus menyelamatkan 4 kardinal yang diculik menjelang pemilihan Paus. Bayangin aja, kejar-kejaran di perpustakaan Vatikan, di makam-makam tua, loncat dari gedung gereja, semua demi nyelamatin dunia dari bom antimateri. Kayak film, tapi lebih bikin mikir karena isinya penuh fakta dan sejarah. Novel ini sangat menarik untuk dibaca, karena penuh aksi dan detik demi detik menegangkan. Bayangin aja nih, ada bom antimateri yang bisa meledak dan melenyapkan seluruh kota Vatikan, dan mereka cuma punya beberapa jam untuk menemukannya. Di tengah itu, mereka dikejar-kejar, harus memecahkan teka-teki bahasa Latin, dan menghadapi pengkhianatan yang gak disangka-sangka. Plot twist banget gitu. Oke, sekarang kita pindah ke The Lost Symbol. Kalau di Malaikat dan Iblis berlatar di Roma dan Vatikan, nah novel The Lost Symbol ini mengambil tempat di Washington. Kali ini Langdon diundang ke Washington DC untuk memberi ceramah di Capitol Building. Tapi ternyata ini jebakan. Mentornya yaitu Peter Solomon, seorang tokoh penting dalam organisasi rahasia Freemason diculik. Si penculik misterius itu meminta Langdon untuk memecahkan teka-teki kuno yang katanya akan membuka rahasia besar yang tersembunyi di Amerika selama ratusan tahun. Di sepanjang cerita, kita juga diajak menyelami pemikiran tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana keduanya bisa saling berkaitan. Nah, Langdon harus ngulik kode dari Alkitab, naskah kuno, sampai patung-patung Amerika yang kita kira biasa, ternyata punya makna mistik. Rasanya kayak jalan-jalan di museum, tapi sambil dikejar-kejar waktu dan ancaman kematian. Novelnya itu seru banget, karena ceritanya cepet dan penuh teka-teki. Setiap bab hampir selalu berakhir dengan akhir cerita yang menegangkan, yang bikin kita penasaran.
Karakter jahatnya juga kompleks dan bikin kita menebak-nebak siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Selain itu, Dan Brown pinter banget menggabungkan fakta, sejarah, dan fiksi. Jadi kita seperti belajar sambil dikejar-kejar waktu. Kenapa aku bisa betah baca dua novel ini? Karena ceritanya tuh bukan cuman action, tapi juga kayak dibikin mikir. Banyak fakta sejarah, teori konspirasi, sains mutakhir, bahkan bahasa soal filsafat dan kepercayaan. Dari kedua film ini, kita dapat pembelajaran yang dalam banget. Yang pertama, pengetahuan itu adalah kekuatan. Tokoh utama nggak punya senjata, nggak punya otot gede, tapi punya otak. Dan itu cukup buat nyelamatin dunia. Nah, yang kedua, kita harus berpikir kritis. Banyak hal di dunia ini yang terlihat sederhana, tapi ternyata punya makna tersembunyi. Bahkan sesuatu yang kita percaya bisa aja punya interpretasi lain kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Yang ketiga yaitu iman dan ilmu pengetahuan bisa jalan bareng, nggak harus berseberangan. Di Malaikat dan Iblis, konflik besar antara gereja dan sains dibawa ke meja. Tapi solusinya ya kolaborasi, bukannya perang. Di dua novel ini, filologi tuh penting banget. Filologi itu ilmu yang mempelajari teks kuno dan bahasa lama, menjadi senjata utama Robert Langdon dalam novel The Lost Symbol dan Malaikat dan Iblis. Ia menggunakan pengetahuan ini untuk mengartikan simbol Freemason, membaca manuskrip Latin, hingga mengungkap makna tersembunyi di balik arsitektur dan karya seni klasik. Tanpa filologi, petunjuk-petunjuk yang muncul akan tampak seperti kode rahasia yang mustahil untuk dipecahkan. Ilmu ini bukan hanya penting, tapi krusial dalam menyelamatkan nyawa dan mengungkap misteri besar dalam novel ini. Jadi, kesimpulannya adalah The Lost Symbol dan Malaikat dan Iblis itu bukan cuma bacaan seru, tapi juga bacaan yang bikin kita makin pinter, makin mikir, dan makin open-minded gitu. Buat kalian yang suka misteri, sejarah, sains, dan simbol-simbol rahasia, ini dua novel yang wajib kalian baca. Terima kasih udah dengerin soal dua novel keren ini. Kalau kalian udah baca, drop di komentar yang bagian favorit kalian. Dan buat yang belum, gasken. Bisa langsung dari mana aja karena ceritanya nggak nyambung satu sama lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa baca biar tahu konspirasi rahasia yang ada di dunia. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.